Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, Zat yang membolak-balikan hati, yang mengangkat derajat para kekasihnya, dan yang menurunkan kisah-kisah penuh hikmah sebagai cahaya bagi perjalanan hidup manusia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Ya Allah, bukakanlah hati kami untuk memahami tanda-tanda kebesaran-Mu. Berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, hati yang tunduk, dan langkah yang senantiasa Engkau bimbing menuju kebaikan. Sahabat sekalian, dalam video ini, kita akan menelusuri kisah-kisah agung dari Qasas Al-Anbiya, kisah para utusan yang diuji, ditinggikan, dan dijadikan teladan abadi. Semoga perjalanan ini menghidupkan iman kita, menguatkan jiwa kita, dan mengajak kita merenungi kembali arti menjadi hamba yang dicintai Allah. Kisah Nabi Uzair adalah salah satu kisah paling unik dalam literatur Qasas Al-Anbiya, terutama tentang bagaimana ia menghidupkan kembali Taurat hanya dari hafalannya, dan bagaimana ia kembali kepada masyarakat yang tidak lagi mengenalnya. Dalam riwayat disebutkan bahwa Uzair hidup pada masa setelah kehancuran Bani Israel oleh bangsa Babilonia. Kaum itu terpencar, kitab Taurat hilang, para ulama terbunuh, dan ajaran tauhid hampir padam. Uzair adalah seorang lelaki soleh yang sangat mencintai ilmu. Pada suatu hari, ia melakukan perjalanan melewati sebuah desa yang telah hancur total, bangunan runtuh, tanah gersang, dan penghuninya tercerai-berai. Melihat kehancuran ini, Uzair bertanya-tanya dalam hatinya, bagaimana mungkin Allah menghidupkan negeri seperti ini setelah kematian? Maka Allah menidurkannya selama 100 tahun tanpa ia sadari. Ketika ia dibangunkan kembali, Uzair merasa seolah hanya tertidur satu hari. Namun ketika ia kembali ke kaumnya, ia menemukan perubahan yang menggemparkan. Kampung itu telah berdiri kembali, generasi baru telah lahir, dan tak seorang pun mengenal dirinya. Ia menjumpai seorang wanita renta yang dulu ia kenal saat masih muda. Kini wanita itu telah berusia hampir 100 tahun lebih, sedangkan Uzair tetap muda seperti sebelum ia tidur. Ketika wanita itu meragukan identitasnya, Uzair memohon kepada Allah agar memberinya tanda. Maka Allah memulihkan penglihatan dan kesehatan wanita tua itu, sehingga ia mengenali Uzair dan bersaksi kepada masyarakat bahwa dialah Uzair yang dahulu. Pada masa itu Taurat sudah hilang, tak ada lagi yang mengajarkannya secara lengkap. Namun, Uzair, dengan memori yang dijaga oleh Allah, mulai menuliskan kembali Taurat dari hafalannya, ayat demi ayat, hukum demi hukum, hingga naskahnya kembali utuh seperti sedia kala. Kaum Bani Israel merasa takjub, sebab mereka mengira tak ada manusia yang masih mengingatnya secara sempurna. Namun justru dari hafalan Uzairlah, kitab itu hidup kembali dan menyebar pada generasi baru. Kisah ini menjadi salah satu fase penting dalam sejarah Bani Israel, bagaimana Allah mengembalikan ilmu melalui seorang hamba yang diangkat dengan cara yang tidak biasa, dan bagaimana sebuah masyarakat akhirnya percaya setelah melihat tanda-tanda yang nyata. Kisah Amr bin Luhai dan kemunculan berhala pertama di Jazirah Arab. Amr bin Luhai al-Khuzai dikenal sebagai pemimpin yang dermawan, dihormati, dan memiliki kedudukan tinggi sebagai penjaga Ka'bah pada masa sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Namun, di balik wibawanya, ada satu keputusan besar yang mengubah arah spiritual seluruh Jazirah Arab. Dalam sebuah perjalanan ke wilayah Syam, ia melihat sebuah kaum yang hidup makmur, tertata, dan tampak dilimpahi keberkahan. Kaum itu menjelaskan bahwa mereka memuja berhala sebagai perantara kepada kekuatan gaib. Terpesona oleh kemakmuran mereka, Amr bin Luhai mengira bahwa ritual penyembahan mereka adalah sumber kesejahteraan tersebut. Ia pun meminta kepada para pendeta setempat sebuah berhala yang dapat ia bawa pulang ke Mekah. Mereka memberikan sebuah patung batu merah berbentuk manusia bernama Hubal. Dengan keyakinan penuh bahwa ini adalah jalan baru menuju kebaikan, Amr membawa Hubal ke Ka'bah. Setibanya di Mekah, ia menempatkan berhala itu di dekat Ka'bah dan menyeru masyarakat untuk menghormatinya sebagaimana ia melihat di Syam. Karena wibawanya begitu besar, masyarakat pun mengikuti perintahnya dan perlahan-lahan penyembahan berhala menyebar, menyingkirkan ajaran tauhid peninggalan Nabi Ibrahim. Dari peristiwa inilah berhala-berhala lain bermunculan di seluruh Jazirah Arab.
menjadikan masa itu tenggelam dalam era jahiliyah selama berabad-abad hingga datangnya cahaya Islam yang Kisah mengembalikan menarik tentang kemurnian pakaian dan tauhid. Nabi Idris. Hai teman-teman, kalian suka pakai baju yang bagus dan nyaman kan? Tapi tahukah kalian bagaimana pertama kali manusia membuat pakaian? Yuk, kita ikuti cerita seru tentang asal-usul pakaian dan seorang nabi yang sangat pintar, yaitu Nabi Idris. Zaman dulu manusia belum punya pakaian seperti sekarang. Mereka menggunakan daun-daunan atau kulit hewan untuk menutupi tubuhnya. Tapi, lama-kelamaan mereka mulai berpikir bagaimana ya caranya membuat penutup tubuh yang lebih nyaman dan tahan lama. Nah, disinilah cerita tentang Nabi Idris dimulai. Nabi Idris adalah seorang nabi yang sangat cerdas dan kreatif. Beliau memperhatikan bagaimana laba-laba membuat sarangnya dari benang yang halus. Wah, pasti bisa dibuat sesuatu dari benang seperti ini, pikir Nabi Idris. Nabi Idris pun mulai mencoba membuat benang dari serat tumbuhan dan bulu domba. Dengan ketekunannya, beliau berhasil menenun benang-benang itu menjadi kain. Ini adalah pertama kalinya manusia membuat kain loh. Kain ini jauh lebih nyaman dan bisa dipakai untuk menutupi tubuh. Tapi, kain saja belum cukup. Nabi Idris berpikir, bagaimana ya caranya menyatukan kain ini agar bisa dipakai sebagai pakaian. Beliau pun menciptakan alat jahit pertama dari tulang dan logam. Dengan alat ini, beliau menjahit kain menjadi pakaian yang pas untuk dipakai. Hebat ya? Sejak saat itu, manusia mulai memakai pakaian yang dijahit. Pakaian tidak hanya melindungi tubuh dari panas dan dingin, tetapi juga membuat manusia terlihat lebih rapi dan sopan. Nabi Idris mengajarkan bahwa pakaian adalah anugerah dari Allah yang harus kita syukuri. Nah, teman-teman, sekarang kita bisa memakai pakaian yang bagus dan nyaman berkat ide cerdas Nabi Idris. Mulai dari kain sederhana hingga pakaian modern seperti yang kita pakai sekarang. Semuanya berawal dari ketekunan dan kecerdasan beliau. Jadi, setiap kali kalian memakai baju, ingatlah untuk bersyukur kepada Allah. Juga jangan lupa merawat pakaian kalian dengan baik ya. Karena pakaian adalah salah satu nikmat yang patut kita jaga. Terima kasih sudah menyaksikan cerita ini. Teman-teman, sampai jumpa di cerita seru lainnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum. Bin Ba'urah, sebagaimana disebut dalam kitab-kitab klasik. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa kisah Bal'am bin Ba'urah termasuk kisah yang Allah abadikan secara tersirat dalam firman-Nya pada surat Al-A'raf ayat 175-176. Disebutkan bahwa ia adalah seorang laki-laki dari kaum Bani Israel, atau menurut sebagian riwayat dari kaum Kan'an, yang dianugerahi oleh Allah pengetahuan dari ayat-ayatnya. Ia memiliki kedudukan terhormat di tengah kaumnya, dikenal sebagai ahli ibadah yang doanya mustajab, bahkan sebagian tafsir menyebut ia mengetahui Ismullah Al-A'zam, kemuliaan awal dan ilmu yang diberikan. Dalam riwayat klasik disebutkan bahwa Bal'am dahulu termasuk orang yang sangat dekat dengan Allah. Ia mengajarkan Taurat, memimpin ibadah, dan menjadi tempat bertanya bagi kaumnya. Allah memberikan kepadanya ilmu yang mendalam, bahkan kemampuan berdoa yang didengar di langit. Karena itu, kaumnya sangat bergantung padanya dalam urusan agama. Namun ilmu dan karomah yang ia miliki tidak menjaganya dari fitnah hawa nafsu, sebab hatinya tidak istiqomah memelihara ketaatan. Fitnah kaum penguasa. Ketika Nabi Musa dan Bani Israel mendekati wilayah tempat Bal'am tinggal, menurut banyak riwayat negeri Kan'an, para pembesar negeri itu mendatangi Bal'am dan berkata, "Wahai Bal'am, keluarlah Musa dengan kaumnya. Mereka akan menghancurkan kita. Berdoalah kepada Tuhanmu agar mereka binasa." Bal'am menolak pada awalnya, mengatakan, "Bagaimana aku mendoakan keburukan terhadap seorang Nabi Allah dan orang-orang yang beriman?" Mereka terus mendesaknya, memberikan hadiah, harta dan janji-janji dunia. Dirinya mulai tergoda, hatinya condong kepada harta dan kedudukan, hingga akhirnya ia mengikuti kemauan mereka. Doa yang terbalik. Dalam banyak riwayat, disebutkan bahwa Bal'am pun keluar menuju gunung untuk mendoakan keburukan kepada Nabi Musa dan kaumnya. Ketika ia hendak berdoa, lisannya tak mampu mengikuti kehendaknya sendiri. Ia ingin mengutuk Musa, tetapi doanya justru keluar sebagai doa kebaikan untuk Musa, sedangkan keburukan kembali menimpa kaumnya sendiri. Ia mencoba lagi berkali-kali, tetapi hal itu selalu terbalik. Melihat itu, para pembesar negeri semakin keras menekan Bal'am hingga ia marah dan memaksakan dirinya, namun justru semakin tersingkap bahwa Allah telah mencabut ilmu dari hatinya. Dicabutnya ayat-ayat dari dadanya. Setelah Bal'am berkhianat terhadap ilmu yang Allah berikan, Allah mencabut darinya cahaya hidayah. Para ulama tafsir mengatakan bahwa ayat Al-A'raf 175-176 menggambarkan keadaan Bal'am sebagai seseorang yang menanggalkan ayat-ayat Allah dari dirinya, lalu syaitan mengejarnya hingga ia menjadi golongan orang-orang sesat. Allah mengumpamakan dirinya seperti anjing yang menjulurkan lidahnya. Apakah ia dihalau atau dibiarkan, ia tetap menjulurkan lidahnya. Para mufasir menyebut, ini adalah perumpamaan tentang nafsu dunia yang tidak pernah kenyang dan seseorang yang memilih hawa nafsu setelah datangnya ilmu. Kejatuhan dan akhir hidup, beberapa kitab kisah menyebut, ia akhirnya menjadi hina di tengah masyarakatnya. Ia tidak lagi memiliki wibawa, dan seluruh ilmu yang dahulu ia pelajari lenyap bersamaan dengan tercabutnya cahaya iman dari dalam dada. Sebagian riwayat mengatakan, ia mati dalam keadaan tergelincir dari kebenaran, sebagian menyebut ia dibunuh oleh kaumnya sendiri, dan sebagian mengisyaratkan ia mati terabaikan, hidup sebagaimana anjing yang rakus dan tak lagi dikenal sebagai ahli ibadah.
Inti dari kisahnya, sebagaimana disepakati para ulama, bukan pada detail kronologinya, tetapi pada ibroh bahwa ilmu tanpa keteguhan hati dapat menghantarkan seseorang pada kesesatan yang lebih dalam daripada orang awam, dan bahwa hawa nafsu adalah musuh yang bisa meruntuhkan ahli ibadah sekalipun. Dalam sebagian riwayat tafsir dan kisah-kisah Qasas al-Anbiya, diceritakan bahwa selain Zulaika dan para wanita Mesir, ada seorang perempuan lain yang jarang disebut dalam kisah Nabi Yusuf. Ia adalah salah satu pelayan istana yang pada hari itu ikut hadir ketika terjadi fitnah besar yang menimpa Yusuf. Ketika Zulaika mengejarnya dan Yusuf mencoba melarikan diri, perempuan ini tak sengaja melihat kejadian itu dari kejauhan. Ia melihat siapa yang sebenarnya mengejar dan siapa yang sebenarnya menjaga kehormatan diri. Ketika Zulaika menuduh Yusuf sebagai pihak yang menggoda, suasana istana dipenuhi bisik-bisik dan tekanan, karena Zulaika adalah istri seorang pejabat tinggi, sedangkan Yusuf hanyalah seorang budak asing. Banyak orang tahu bahwa kesaksian yang salah dapat menyelamatkan posisi mereka, sementara berkata jujur bisa mengancam hidup. Namun perempuan itu memilih jalan yang sulit. Demi membela kebenaran, ia maju dan mengakui bahwa ia telah melihat Yusuf berlari menjauh, bukan mendekat. Ketika saksi tentang sobeknya baju Yusuf dari belakang menjadi bukti utama, perempuan itulah yang pertama kali membuka suara dan menyarankan agar bukti itu diperiksa. Ia tahu bahwa Zulaika bisa saja menjadikannya musuh atau menghukumnya, namun kebenaran baginya lebih berharga dari keselamatan pribadi. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa perempuan itu bahkan mengaku siap menanggung hukuman jika kesaksiannya dianggap dusta. Keberaniannya membuat para pelayan lain tidak berani berbohong, sehingga kesaksian itu akhirnya meringankan Yusuf dan mengungkap tanda-tanda bahwa ia tak bersalah. Meski Zulaika tetap menutupi rasa malunya dan tetap menyalahkan Yusuf, namun perempuan inilah yang menjadi alat bagi Allah untuk menunjukkan cahaya kebenaran pada hari pertama fitnah itu. Setelah kejadian tersebut, perempuan itu hidup dalam ketakutan, karena Zulaika bisa saja melampiaskan amarahnya. Namun sebagian ulama menyebut bahwa Allah menyelamatkannya dari kejahatan itu. Namanya tidak tercatat dengan pasti dalam sejarah. Mungkin karena ia bukan tokoh besar atau bangsawan. Namun justru karena itu keberaniannya semakin berarti. Seorang hamba biasa yang mempertaruhkan hidupnya demi menyelamatkan seorang nabi dari fitnah yang begitu besar. Kisah ini menjadi pengingat bahwa dalam sejarah para nabi ada tokoh-tokoh kecil yang tak dikenal namanya, tetapi menjadi sebab tegaknya kebenaran di momen-momen paling menentukan. Pada masa kelahiran Nabi Ibrahim, Raja Namrud dikenal sangat takut akan munculnya seorang bayi yang kelak akan menghancurkan kerajaannya. Para peramal istana memberi kabar bahwa pada tahun tertentu akan lahir seorang anak laki-laki yang membawa agama baru dan akan menentang kekuasaan tirani Namrud. Karena ketakutan itu, Namrud mengeluarkan perintah mengerikan, setiap bayi laki-laki yang lahir di tahun itu harus dibunuh. Ibu Ibrahim, Sarah binti Karbina, dalam sebagian riwayat bernama Anta, sedang mengandung. Suaminya Azar sangat cemas. Ia bekerja di lingkungan istana sebagai pembuat patung dan posisinya dekat dengan kekuasaan membuat kondisi semakin berbahaya. Ketika waktu kelahiran semakin dekat, mereka memutuskan bahwa Ibu Ibrahim harus meninggalkan kota secara diam-diam. Malam itu, gelap dan sunyi, hanya terdengar hembusan angin padang pasir. Ibu Ibrahim berjalan perlahan menuju sebuah bukit kecil di pinggiran Babilonia. Di sana terdapat sebuah gua sempit, nyaris tak terlihat karena tertutup semak dan batang-batang kering. Dengan kondisi yang lemah, ia masuk ke dalam gua itu, dan di sanalah Ibrahim lahir, tanpa bidan, tanpa cahaya, hanya dengan pertolongan Allah. Keajaiban pertama muncul segera setelah kelahiran. Dalam riwayat disebutkan bahwa Allah membuat Ibrahim mampu menyusu langsung dari jarinya sendiri, memancarkan susu seperti ibu menyusui. Setiap jari mengeluarkan sesuatu yang berbeda, ada yang berupa air, madu, susu, dan makanan lembut. Tanda bahwa Allah sedang memelihara seorang bayi istimewa yang dipersiapkan untuk misi besar. Ibu Ibrahim, dengan hati yang hancur, harus mengambil keputusan sulit meninggalkan bayinya di gua itu demi menyelamatkannya dari tentara Namrud. Ia menangisinya, mencium tubuh bayi itu untuk terakhir kalinya, lalu menutup mulut gua dengan batu agar tidak terlihat. Setiap hari ia kembali secara diam-diam untuk memastikan Ibrahim masih hidup. Tetapi lama-kelamaan, ia tidak dapat lagi mengunjungi gua karena penjagaan kerajaan semakin ketat. Namun, Ibrahim tidak dibiarkan sendiri.
Dalam gua yang gelap dan tanpa pintu itu, Allah menerangi ruang kecil itu dengan cahaya lembut, menjaga bayi itu dari binatang buas, kelaparan dan kehancuran. Ibrahim tumbuh dengan cepat. Dikisahkan bahwa dalam beberapa bulan tubuhnya sudah sebesar anak berusia beberapa tahun, dan dalam waktu singkat ia sudah bisa berdiri dan berjalan, meski ia belum pernah melihat dunia luar. Suatu hari, setelah Ibrahim mencapai usia yang cukup untuk berjalan, ia keluar dari gua untuk pertama kalinya. Cahaya matahari menyambutnya, dan ia menatap langit luas yang berwarna biru terang. Pemandangan itu begitu menakjubkan bagi seorang anak yang seumur hidup hanya melihat dinding batu. Dialah yang kelak akan berkata, "Ini Tuhanku," saat melihat bintang, bulan dan matahari. Sebuah pencarian alami dari seorang yang baru mengenal dunia. Ketika akhirnya kembali ke rumah ayahnya, semua orang terheran-heran. Bayi yang seharusnya dibunuh Namrud, kini telah tumbuh menjadi anak laki-laki yang anehnya selamat dari pengawasan kerajaan. Tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan bagaimana ia bertahan hidup. Dan Azar menyembunyikan kenyataan bahwa Ibrahim adalah putranya sendiri. Kisah ini menunjukkan bahwa dari awal hidupnya, Ibrahim sudah dijaga langsung oleh Allah. Ia bukan hanya penyelamat tauhid, ia sendiri adalah keajaiban yang melampaui logika manusia. Nabi Zulkifli adalah salah satu figur yang kisahnya tidak banyak dibahas, namun memiliki pelajaran moral yang luar biasa mendalam. Dalam riwayat para ulama dan beberapa versi Qasas Al-Anbiya, dikisahkan bahwa ia adalah seorang lelaki soleh yang hidup setelah Nabi Ilyas atau pada masa Nabi Alyasah. Ketika seorang raja tua mencari penerus yang mampu memimpin dengan keadilan dan kesabaran, Zulkifli muncul dan berkata bahwa ia sanggup menjalankan 3 syarat: berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan tidak marah seumur hidup. Janji ini terdengar hampir mustahil, namun ia mengucapkannya dengan keyakinan penuh, sebab ia tahu bahwa kemarahan adalah pintu besar menuju kezaliman. Setan yang mendengar sumpah itu merasa tertantang. Ia menganggap mustahil ada manusia yang bisa menepati janji seperti itu. Maka dimulailah rangkaian ujian. Setan datang dalam berbagai bentuk, sebagai pengemis yang mengganggu, sebagai orang tua yang mengadu tanpa henti, bahkan sebagai penyusup yang berkali-kali mengetuk pintu rumah Nabi Zulkifli saat ia sedang beristirahat di jam tersibuk. Tujuannya hanya satu, membuatnya marah dan melanggar sumpah. Pada suatu malam, setan bahkan menyamar menjadi tamu kasar yang memaki dan memprovokasi. Tetapi Zulkifli menghadapi semuanya dengan ketenangan luar biasa. Ia menjawab dengan lembut, menenangkan dirinya, dan tidak memberi ruang bagi amarah untuk tumbuh. Melihat kegagalannya, setan akhirnya muncul dalam wujud aslinya dan mengakui bahwa ia tidak mampu menundukkan Nabi Zulkifli. Kesabarannya yang nyaris di luar batas manusia menunjukkan kemuliaan akhlaknya, sehingga ia mendapat gelar Zulkifli, yaitu sang pemikul tanggung jawab, karena ia menepati sumpah yang seolah mustahil dilakukan. Dari kisah ini, tersembunyi pelajaran bahwa kekuatan terbesar bukanlah kemampuan menundukkan musuh di luar, melainkan menaklukkan kemarahan dari dalam diri. Nabi Yahya adalah salah satu nabi yang dikenal karena kezuhudan dan kesucian hidupnya sejak usia yang sangat muda. Kisah yang jarang disampaikan dalam Qasas Al-Anbiya menceritakan bahwa sejak kecil ia telah memilih jalan hidup yang keras, sederhana, dan penuh pengendalian diri. Ia tumbuh sebagai anak lelaki yang lembut hatinya, namun luar biasa disiplin terhadap diri sendiri. Dalam beberapa riwayat, Yahya membuat sumpah kepada Allah untuk menjalani kehidupan zuhud seumur hidupnya, tidak makan yang berlebihan, tidak tidur di tempat yang empuk, tidak menikmati buah-buahan manis, dan tidak membiarkan dunia menguasai hatinya, meskipun ia hidup di tengah masyarakat yang penuh dengan kesenangan. Bahkan ketika anak-anak lain bermain, Yahya lebih senang duduk di tempat sunyi untuk bermunajat dan mengingat Allah, seolah ia merasa bahwa waktu terlalu berharga untuk disia-siakan. Larangan atas dirinya untuk makan buah manis adalah simbol pengendalian nafsu. Ia khawatir rasa nikmat akan menuntun hatinya pada kelalaian. Ia juga menolak tidur di atas kasur lembut, memilih tanah keras atau lantai kasar, agar tubuhnya tidak terlalu nyaman dan tetap terjaga dari sifat malas. Karena hidup asketis inilah, tubuh Yahya dikenal sangat kurus, pakaiannya sederhana, dan wajahnya selalu tampak basah oleh air mata ketakwaan. Namun meski hidupnya keras terhadap diri sendiri, ia sangat lembut terhadap orang lain. Ia menjadi penasehat moral bagi kaumnya, mengajak mereka bertaubat tanpa suara yang keras, tetapi dengan ketulusan yang menembus hati. Godaan dunia tak pernah berhasil menyentuhnya. Bahkan ketika banyak orang menawarkan makanan terbaik, pakaian terbaik, atau kesempatan untuk hidup dalam kemewahan sebagai putra seorang nabi, Yahya menolaknya dengan tenang. Setan pun berulang kali mencoba mengganggunya,
tetapi sumpah zuhud yang ia pegang teguh menjadi benteng yang tak bisa ditembus. Karena kemurnian jiwanya inilah, Allah memberikan kepadanya hikmah sejak kecil, menjadikannya teladan keteguhan iman dan pengendalian diri. Kisah Yahya menunjukkan bahwa kemuliaan tidak selalu lahir dari kekuatan fisik atau kedudukan, tetapi dari kesanggupan seorang manusia untuk menjaga hatinya tetap suci di tengah dunia yang penuh dengan godaan. Al-Anbiya dan tafsir para ulama, istri Nabi Nuh disebut dengan dua nama, Wa'ilah atau Walighah. Tidak ada penetapan pasti dalam Al-Quran, karena yang lebih penting adalah sifat dan perbuatannya, bukan identitas pribadi. Ia digambarkan sebagai wanita yang hidup di bawah naungan seorang nabi besar, namun hatinya tertutup dari cahaya iman. Di dalam rumah, ia melihat tanda kenabian Nuh, mendengar doanya di malam hari, dan menyaksikan kesabarannya menghadapi kaumnya, tetapi semuanya tidak menumbuhkan keyakinan di hatinya. Sebaliknya, ia menjadi salah satu dari orang pertama yang meragukan suaminya dan membisikkan keraguan itu kepada masyarakat. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa pengkhianatannya bukan berupa perbuatan keji, karena Allah menjaga kehormatan istri-istri para nabi. Pengkhianatannya adalah pengkhianatan akidah dan sikap, yaitu membocorkan rahasia dakwah Nuh kepada pemimpin-pemimpin kaum. Ketika Nuh menyampaikan kepada keluarganya tentang wahyu yang ia terima, istrinya justru menyampaikan hal itu kepada orang-orang kafir. Ia meremehkan wahyu, menertawakan peringatan, dan mengolok-ngolok suaminya sebagai orang tua yang berhayal. At-Tabari mencatat bahwa dialah yang menyebarkan ejekan pertama, menyebut Nuh sebagai gila yang kemudian menjadi ungkapan populer dalam kaumnya. Ketika Nuh mulai membangun bahtera atas perintah Allah, istrinya termasuk yang paling aktif menertawakan pekerjaan itu. Setiap kali Nuh memalu papan atau menyambung kayu, ia keluar dari rumah untuk melihat sambil menyumpah-nyumpah dan menghasut kaum agar makin keras dalam penolakan. Dalam riwayat Qasas Al-Anbiya, ia digambarkan sebagai penyala api ejekan yang membuat kaum Nuh berani menghina nabi mereka secara terang-terangan di depan umum. Ia juga menjadi penghubung antara orang-orang yang diam-diam tertarik dengan dakwah Nuh dan para pemimpin kaumnya, sehingga banyak calon pengikut yang akhirnya ditekan dan kembali kepada kekafiran. Menjelang turunnya azab ketika Nuh memperingatkan kaumnya tentang banjir besar, istrinya justru menyampaikan kepada mereka bahwa Nuh hanya menakut-nakuti supaya mendapat pengikut. Ia berkata, tidak ada air bah, tidak ada wahyu, yang ada hanyalah mimpi-mimpi seorang tua yang tersiksa. Ucapannya membuat banyak orang makin sinis, menganggap bahwa peringatan Nuh hanya sekedar dongeng. Ia berdiri di barisan yang berseberangan dengan suaminya, sampai pada hari ketika langit mulai mencurahkan hujan deras dan tanah memuntahkan air dari segala arah. Di saat keluarga Nuh diperintahkan masuk ke bahtera, istrinya menolak. Ia lebih memilih tetap bersama kaumnya, meski melihat tanda-tanda azab sudah tampak. Para mufasir mengatakan ia tenggelam bersama orang yang zalim, menjadi contoh pahit bahwa kedekatan biologis dengan seorang nabi tidak membawa keselamatan apapun. Al-Quran mengabadikannya sebagai perumpamaan bagi kekafiran, disandingkan dengan istri Nabi Lut. Keduanya menjadi simbol bahwa hubungan darah, pernikahan atau kedudukan dunia tidak dapat menghapus kekafiran bila hati menolak iman. Para ulama menekankan 3 pelajaran utama, bahwa pengkhianatan terbesar adalah pengkhianatan akidah, bahwa seseorang bisa hidup di rumah dakwah namun tetap buta terhadap cahaya, dan bahwa Allah menginginkan umat manusia mengambil pelajaran, bukan sekedar mengetahui nama seorang wanita di masa lampau. Kisahnya menjadi peringatan abadi bahwa kedudukan mulia di sisi manusia tidak berarti apa-apa bila tidak diiringi keimanan yang Pelajari tulus. dulu akhlak guru sebelum menerima ilmunya. Pelajaran besar dari dialog Musa dan Khidir adalah adab mencari guru. Para ulama menyimpulkan bahwa Musa tidak hanya meminta diajari, tetapi terlebih dahulu memastikan akhlak dan izin Khidir. Bolehkah aku mengikutimu? Qs Al-Kahf ayat 66. Ini menunjukkan bahwa sebelum seseorang mengambil ilmu, ia harus mengenali adab, karakter, dan budi pekerti gurunya. Imam Malik pernah berkata, "Aku belajar adab dari ibuku, sebelum aku belajar ilmu dari guruku." Para salaf juga menekankan bahwa ilmu adalah cahaya, dan cahaya tidak mungkin berada pada hati yang gelap. Karena itu guru yang buruk akhlaknya meskipun ilmunya luas, tetap tidak layak dijadikan tempat bersandar. Para ulama tasawuf memberikan perhatian yang jauh lebih besar pada aspek akhlak dalam proses transmisi ilmu. Al-Qushairi dalam risalah Al-Qushairiyah menekankan bahwa seorang murid harus memperhatikan kehalusan budi gurunya, bukan sekedar kecerdasan atau kemampuannya menjelaskan. Gurulah yang menjadi cermin perjalanan ruhani murid, dan hati gurulah yang menetapkan arah perjalanan spiritualnya. Jika akhlak guru tidak lurus, maka ilmu yang diberikan pun tidak membawa keberkahan, bahkan dapat menyesatkan. Dalam tradisi sufi, akhlak guru disebut hal, keadaan batin yang memancar dan mempengaruhi murid tanpa kata-kata. Rumi menggambarkan pentingnya akhlak guru dengan sebuah perumpamaan. Barang siapa minum dari air keruh, ia akan keruh. Barang siapa minum dari air jernih, ia akan jernih. Musa sendiri mencontohkan hal ini dengan sangat jelas. Sebelum menerima ilmu Khidir, ia terlebih dahulu mengukur kesabaran dirinya
dan memahami karakter Khidir melalui ujian-ujian perjalanan. Para ulama menyimpulkan bahwa akhlak guru bukan sekedar pelengkap, tetapi fondasi ilmu itu sendiri. Guru yang benar akan memurnikan ilmu, sedangkan guru yang buruk dapat mencemari niat dan hati murid. Karena itu dalam Islam dan tasawuf, memeriksa akhlak guru adalah kewajiban sebelum meminum dari mata air ilmunya. Apa warna kulit Nabi Adam? Manusia pertama, Nabi Adam, diciptakan oleh Allah dari tanah. Namun, bagaimana warna kulitnya? Apakah ada kaitannya dengan sains dan genetika manusia? Mari kita eksplorasi bersama. Dalam Islam, Nabi Adam disebut diciptakan dari tanah. Beberapa tafsir menyebutkan bahwa tanah yang digunakan berasal dari berbagai tempat di bumi dengan warna yang beragam. Hal ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Adam diciptakan dari segenggam tanah yang diambil dari seluruh bumi, maka anak-anak Adam pun lahir sesuai dengan sifat tanah tersebut. Berdasarkan tafsir ini, warna kulit Nabi Adam kemungkinan berada pada spektrum warna tanah, yaitu coklat kemerahan atau warna medium yang memungkinkan lahirnya keturunan dengan berbagai warna kulit. Dari sudut pandang sains, warna kulit manusia ditentukan oleh melanin, pigmen yang berperan dalam melindungi kulit dari sinar UV. Manusia pertama kemungkinan memiliki lebih banyak eumelanin, yaitu pigmen yang memberikan warna kulit gelap untuk perlindungan dari matahari yang intens di daerah tropis. Ketika keturunan Nabi Adam menyebar ke berbagai wilayah dengan tingkat sinar matahari yang berbeda, variasi warna kulit mulai berkembang. Mereka yang tinggal di daerah beriklim dingin mengalami mutasi genetik yang mengurangi produksi melanin, menghasilkan warna kulit yang lebih terang. Konsep penciptaan Nabi Adam dari tanah dengan berbagai warna sejalan dengan ilmu genetika modern. Ini menunjukkan bahwa agama dan sains bukanlah sesuatu yang bertentangan, tetapi justru saling melengkapi dalam menjelaskan keberagaman manusia di dunia ini. Allah berfirman, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal." Quran Surat Al-Hujurat 13. Apapun warna kulit Nabi Adam, yang lebih penting adalah pesan persatuan dan kemanusiaan yang diwariskan kepada kita. Karena pada akhirnya, kita semua berasal dari satu nenek moyang yang sama. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang memahami hubungan antara agama dan sains. Sampai jumpa di video berikutnya. Nasihat Nabi Adam alaihissalam kepada Syits alaihissalam. Janganlah kamu merasa tenang dan aman hidup di dunia, karena aku merasa tenang hidup di surga yang bersifat abadi. Ternyata aku dikeluarkan oleh Allah daripadanya. Janganlah kamu bertindak menurut kemauan hawa istri-sitri kamu, karena aku bertindak menurut kesenangan hawa istriku, sehingga aku memakan pohon terlarang, lalu aku menjadi menyesal. Setiap perbuatan yang kamu lakukan, renungkan terlebih dahulu akibat yang akan ditimbulkan. Seandainya aku merenungkan akibat suatu perkara, tentu aku tidak tertimpa musibah seperti ini. Ketika hati kamu merasakan kegamangan akan sesuatu, maka tinggalkanlah ia. Karena ketika aku hendak makan syajarah, hatiku merasa gamang, tetapi aku tidak menghiraukannya, sehingga aku benar-benar menemui penyesalan. Bermusyawarahlah mengenai suatu perkara, karena seandainya aku bermusyawarah dengan para malaikat, tentu aku tidak akan tertimpa musibah. Dabbatul Ard digambarkan dalam tradisi Islam sebagai makhluk misterius yang akan muncul di akhir zaman ketika manusia telah jauh dari kebenaran dan hati mereka tertutup oleh kesombongan. Ia disebut sebagai makhluk dari bumi yang keluar bukan sekadar sebagai fenomena aneh, tetapi sebagai tanda yang mengguncang kesadaran manusia. Dalam narasi para mufasir, kemunculannya bukan membawa kehancuran fisik seperti bencana besar, melainkan membawa peringatan yang tidak bisa lagi diabaikan. Makhluk ini akan berbicara kepada manusia, sebuah kemampuan yang menunjukkan bahwa ia datang dengan pengetahuan dan perintah langsung dari Tuhan. Ketika ia berjalan di antara manusia, ia menyingkap kondisi iman mereka, bukan untuk menghakimi dengan kekerasan, tetapi untuk menunjukkan realitas yang selama ini disembunyikan oleh hati dan pikiran mereka sendiri. Tidak ada yang dapat bersembunyi dari kehadirannya, sebab kemunculannya adalah penanda bahwa masa pilihan telah berakhir. Dalam beberapa riwayat disebutkan, ia membawa tanda, memisahkan yang beriman dari yang ingkar, tetapi wujud dan hakikatnya tetap menjadi rahasia ilahi. Narasi tentang Dabbatul Ard mengingatkan bahwa dunia, sekuat apapun manusia menguasainya dengan teknologi dan peradaban, tetap berada dalam kuasa Tuhan. Ia bukan sekadar makhluk fisik, ia adalah simbol bahwa ketika manusia berpaling dari cahaya kebenaran, maka bumi sendiri akan berbicara dan menghadirkan saksi yang tak dapat dibantah.
Kemunculannya menjadi titik balik besar, penanda bahwa perjalanan dunia menuju akhirnya telah memasuki babak terakhir yang tak bisa dihentikan oleh kekuatan apapun selain kehendak Kisah Tuhan. lelaki yang membunuh 99 orang. Dikisahkan dalam kitab-kitab Qasas bahwa pada masa dahulu hiduplah seorang lelaki dari kaum sebelum kita yang terkenal sebagai manusia paling gelap hatinya. Ia telah menumpahkan darah 99 jiwa dan bayangan perbuatan itu selalu menghantuinya setiap malam. Pada suatu ketika, setelah bertahun-tahun hidup dalam dosa, hatinya diguncang rasa takut dan penyesalan yang sangat dalam. Ia mendengar bisik-bisik orang bahwa di kampung sebelah ada seorang rahib yang terkenal sebagai orang paling alim. Maka ia pun berangkat mencarinya, dengan langkah berat, berharap ada pintu taubat yang masih tersisa baginya. Ketika ia bertemu rahib itu, ia bertanya dengan suara yang bergetar, "Apakah ada jalan bagiku untuk bertaubat?" Rahib itu, karena ilmunya tidak sempurna, menjawab, Tidak ada taubat bagi orang sepertimu." Jawaban itu membakar dadanya, dan dalam sekejap ia menghabisi sang rahib. Genaplah jumlahnya menjadi 100. Namun penyesalan kembali menyerangnya setelah kemarahan mereda. Ia mendengar bahwa di daerah lain ada seorang alim sejati, bukan rahib penyembunyi diri, tetapi seorang ulama yang memahami rahmat Tuhan. Maka ia mendatanginya dan kembali bertanya, "Apakah masih ada jalan bagiku untuk bertaubat setelah membunuh 100 orang?" Ulama itu memandangnya lama, lalu berkata, "Siapa yang berani menutup pintu taubat yang Allah buka? Tetapi tinggalkanlah negerimu ini, karena tempat ini buruk dan kawan-kawanmu buruk. Pergilah menuju negeri orang-orang salih. Di sana beribadahlah kepada Allah bersama mereka." Kata-kata itu menjadi cahaya pertama yang menyentuh hatinya setelah sekian lama. Maka lelaki itu pun segera bersiap, berangkat membawa seluruh penyesalannya. Ia berjalan jauh, melewati padang dan bukit, memaksa dirinya meninggalkan masa lalu. Namun takdir mendahuluinya, sebelum ia tiba di negeri yang dituju, ajal menjemputnya di tengah perjalanan. Seakan kisahnya akan berakhir tragis, tetapi langit justru menjadi saksi perdebatan besar. Malaikat rahmat datang menuntut. Ia datang dalam keadaan bertaubat, hatinya menuju kebaikan. Malaikat azab menolak. Ia belum berbuat amal saleh sedikit pun. Maka Allah mengutus malaikat lain sebagai penengah dan diputuskan. Ukurlah jarak antara tempat ia wafat dengan dua negeri itu, yang buruk dan yang baik. Jika ia lebih dekat kepada negeri orang-orang salih, maka ia termasuk golongan mereka. Ketika para malaikat mengukur, Allah dalam sebahagian riwayat memerintahkan bumi untuk merapatkan jarak menuju negeri kebaikan. Maka hasilnya tampak jelas, lelaki itu lebih dekat kepada negeri orang-orang salih. Ia pun dibawa oleh malaikat rahmat menjadi bukti bahwa pintu taubat tidak pernah tertutup bagi siapapun yang sungguh-sungguh ingin kembali. Dan para ulama Qasas menyebut kisah ini sebagai salah satu kisah terbesar tentang luasnya rahmat Allah yang tidak terbatas oleh dosa sebesar apapun, selama hati masih sanggup melangkah menujunya. Alhamdulillah, hingga di sini perjalanan kita menyelami kisah-kisah suci dari Qasas Al-Anbiya. Semoga setiap hikmah yang kita dengar menjadi cahaya yang menuntun langkah, menguatkan keyakinan, dan menumbuhkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya Allah, jadikanlah hati kami lembut sebagaimana Engkau lembutkan hati para nabi-Mu. Jauhkan kami dari kesombongan, kelalaian, dan segala perkara yang menjauhkan kami dari rahmat-Mu. Limpahkan keberkahan kepada keluarga kami, negeri kami, dan kehidupan kami. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik sepanjang masa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.